Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Diaken Rondin Alfa Novita Renet. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di sorga Bapa pun hadir dekat dengan abdinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari Mika pasal 3 ayat 4. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat yang jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Dari kumpungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanku. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 46 ayatnya yang keempat, yang menyatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
upahmu, dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14 yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula, kini, dan terus kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sapa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Di hadapan kami Bapa, Alkitab kami sudah terbuka. Biarlah Tuhan Engkau berikan Roh Kudus yang membuat kami dapat mengerti dan memahami apa yang boleh kami baca dan kami renungkan. Sehingga firman Tuhan yang kami dapat pada hari ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan beriman dan kehidupan keseharian kami. Bapa, tutup bungkus lidah mulut hamba dan biarlah Engkau yang berbicara karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4
Beginilah firman Tuhan. Kataku, baiklah, dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka merumukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther King lahir pada tanggal 15 Januari 1929. Ia dikenal sebagai pemimpin dan aktivis dari gerakan hak-hak sipil Amerika. Ia sangat dihormati karena ia berjuang untuk penyetaraan 6 bahkan sampai 7 ras manusia dan menunjukkan bahwa semua orang adalah sama. Ia sangat peduli terhadap orang-orang yang tertindas dan ia bahkan menerima banyak penghargaan. Bahkan Bapak Martin Luther King memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Dan Bapak Martin Luther King kita kenal sebagai Bapak Reformasi bagi umat Protestan. Ia adalah pemimpin yang benar. Dan pemimpin yang benar adalah pemimpin yang selalu memperhatikan keberadaan rakyatnya, keberadaan umatnya dan bawaannya tanpa berpihak pada orang-orang tertentu yang ada di bawahnya. Pada pagi hari ini kita berbicara tentang pemimpin yang menjadi berkat pada tema pembacaan firman dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah membaca dari kitab Mika. Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moreshet. Ia adalah suku Yehuda. Dan Mika dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada semua umat yang ada di kerajaan Yehuda pada masa itu. Di mana saat itu Yehuda sedang dalam kehancuran karena perbuatan para pemimpinnya. Mika hidup dalam masa 3 raja Yehuda dan semuanya berada dalam masa krisis kerohanian. Pada masa itu Mika mengecam dosa-dosa para pemimpin, termasuk para imam dan nabi-nabi yang harusnya bertanggung jawab mengajar bangsa itu, bahkan membuat bangsa itu harusnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mika merupakan seorang nabi yang sangat keras di dalam menyuarakan sekaligus mengutuk para pemimpin Yehuda yang korupsi, para nabi-nabi palsu
para imam-imam fasik, bahkan para hakim-hakim yang kena suap pada zaman itu. Mika berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan dan penindasan terhadap orang miskin yang mana saat itu dilakukan oleh para pemimpinnya. Kalau kita baca firman Tuhan dan kita perhatikan di ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, Tuhan memberikan rohnya kepada Mika. Mika memiliki keberanian karena roh Tuhan memenuhi dirinya menegur bangsa Israel yang berdosa. Roh Tuhan mendorong Mika untuk tidak tinggal diam melihat hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh para pemimpinnya terhadap bangsanya. Mari kita perhatikan ungkapan yang ada di ayat 2b dan ayat 3. Saya bacakan buat saudara dan saya. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulang dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan dalam belangan. Ungkapan ini melukiskan betapa menderitanya penduduk Israel pada saat itu yang tertindas dan yang diperas oleh para pemimpinnya yang jahat. Bahkan mereka diperas dan ditindas di dalam kemiskinan mereka. Yang melakukan saat itu adalah para pemimpin mereka sendiri. Penyebabnya adalah karena saat itu para pemimpin di Yehuda itu sangat tamak. Motivasi mereka hanya mencari keuntungan, hanya mencari kesenangan sendiri. Dan mereka menganggap bahwa tindakan mereka ini benar. Kalau saudara-saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya, seakan-akan mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka. Mereka membenci yang baik dan senang akan yang jahat. Pemimpin-pemimpin saat itu mereka bermuka dua. Mereka menolak keadilan dan kebenaran. Tapi pada saat yang sama mereka memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan atas apa yang mereka lakukan. Kalau saudara-saudara melihat di ayatnya yang keempat, yang sangat kontroversial di ayat ini, Mika menubuatkan bahwa pemimpin-pemimpin ini meminta tolong kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu tentunya Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa mereka. Karena mereka melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Namun mereka tidak tahu malu. Di tengah-tengah kejahatan yang mereka lakukan, mereka meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Artinya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Mika pada bacaan kita. Kita berusaha belajar dan memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui apa yang diutarakan Mika kepada pemimpin-pemimpin dan bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita mau melihat ada 4 hal yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat ilustrasi kita di awal khotbah tadi. Bapak Martin Luther King di awal perenungan khotbah kita mereformasi banyak pemikiran pada masa itu. Perihal penyetaraan ras, perihal pemimpin yang tidak membedakan tetapi sebaliknya pemimpin yang memberikan keadilan kepada semua orang. Sesuai dengan apa yang dikatakan Mika, tentunya sebagai pemimpin sudah seharusnya kita memperhatikan pengikut-pengikutnya. Di dalam kesusahan hidup bukan sebaliknya malah menindas mereka atau bahkan mengambil keuntungan di dalam keterpurukan, di dalam kesulitan hidup mereka. Misalnya yang terjadi pada saat itu mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa tanpa dibayar. Dan bahkan mereka masih dipungut cukai di tengah kerja paksa yang mereka lakukan.
Dan itu semua dilakukan hanya untuk menambah keuntungan para pemimpin pada saat itu. Bapak Martin Luther King mengajarkan kita, ketika kita menjadi pemimpin yang baik, kita tidak boleh memilih maupun membedakan umat yang ada di bawah kekuasaan kita. Bahkan kita harus membela hak-hak orang atau hak-hak umat yang berkekurangan bahkan tertindas. Dan di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya kemampuan umat juga berbeda-beda kalau kita bawa di masa sekarang. Ada yang mampu bertahan, bahkan hidup dalam berkelebihan. Namun ada juga umat yang hidup sangat sulit di masa pandemi dan sangat terimbas dalam hal kesehatan maupun dalam perekonomian. Pemimpin yang baik akan mengajak mereka yang berkelebihan untuk berbagi berkat kepada mereka yang berkekurangan. Bukan sebaliknya, hanya memperhatikan yang lebih dan menyampingkan yang berkekurangan, bahkan terlupakan. Mereka tidak terlihat karena mereka sibuk bergulat sendiri dengan kehidupan mereka untuk bertahan hidup. Sehingga yang terlihat adalah yang datang ke gereja dengan pakaian-pakaian yang masih layak, dengan persembahan-persembahan yang masih banyak yang diperuntukkan untuk gereja Tuhan. Marilah para pemimpin Tuhan pada saat ini mengajak dan mengingatkan umat sehingga mereka senantiasa diperbaharui di masa pandemi ini untuk melihat ke kanan mereka, untuk melihat ke kiri mereka, untuk membantu para umat lainnya yang berada di dalam keterpurukan. Karena pada masa-masa seperti ini justru kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi umat-umat yang sengsara, bagi umat-umat yang susah hidupnya. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Mika. Saat itu Mika mengajak kita untuk tidak takut menyampaikan pesan Tuhan. Sekalipun pesan tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang berada di posisi atas. Bagi orang-orang yang dalam posisi punya jabatan. Terkadang kita enggan untuk memberitahukan juga. Karena apa? Karena rasa takut. Kita enggan untuk memberitahukan karena rasa hormat. Padahal kita tahu bahwa mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Kita harus berani melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh takut untuk menyuarakan suara Tuhan, bahkan kepada para pemimpin yang ada di atas sana. Pemimpin adalah orang yang harusnya berhikmat dan bijaksana, bukan sebaliknya. Ketika kita mampu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menegur atau mengingatkan mereka secara halus tentunya atau bahkan secara keras. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan itu sebagai perpanjangan kehendak Tuhan bagi orang lain di dunia ini. Yang ketiga, kita belajar juga dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Bahwa kita tidak boleh merasa bahwa ketika kita lebih rendah atau bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin atau ketika kita masih muda tetapi kita sudah duduk sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin di pekerjaan kita, pemimpin di gereja, sebagai penatua, sebagai diaken, atau sebagai pelayan-pelayan pelkat, sebagai pengurus-pengurus unit misioner, atau bahkan kita sebagai pemimpin di rumah. Roh Tuhan harusnya senantiasa menguatkan kita, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi kita umat manusia untuk melakukan panggilannya. Ada garis pemisah yang sangat tipis dan kabur antara yang benar dan yang salah.
Kita senantiasa harus mengacu kepada Alkitab, kepada petunjuk-petunjuk Allah yang menunjukkan kepada kita bagaimana untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Para pemimpin rohani pada khususnya harus memahami prinsip-prinsip Alkitab. Kita harus mampu mengajarkan dengan jelas kepada sekeliling kita. Walaupun kita tidak memaksa mereka untuk melakukan, tetapi paling tidak kita menuntun mereka ke jalan yang benar. Baik itu di rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, oma, opa, di gereja, di kehidupan berjemaat. Sebagai seorang penatua diaken dan pelayan-pelayan, bahkan di kehidupan pekerjaan kita, di dalam jabatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih ketika kita menjadi seorang pemimpin, marilah kita senantiasa mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk terus berpegang kepada apa yang benar. Bukan apa yang menurut kita baik sebagai manusia, tetapi apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang keempat, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini melalui bacaan kita, bahwa Tuhan Allah kita tidak bisa dimanipulasi. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, walaupun kita bersembunyi dari hadapannya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita, walaupun kita tidak mengucapkannya. Tidak bisa kita manusia melakukan ketidakadilan ataupun ketidakbenaran kepada sesama kita, dan di sisi lainnya kita tetap memohon perlindungan kepada Tuhan seperti layaknya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tuhan akan berlaku adil pada apa yang kita perbuat terhadap sesama kita. Jangan berpikir kita mampu menutupi keburukan atau kesalahan yang kita perbuat terhadap sesama kita, kita mampu menutupi bahwa kita enggan mengajak orang untuk berbuat baik, namun di sisi lainnya kita berusaha mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Tuhan mengerti dengan pasti sebelum kita mengucapkan. Tuhan dapat menyelami hati dan pikiran kita sebagai manusia. Oleh karenanya, ketika kita membaca pasal-pasal selanjutnya di kitab Mika ini, maka tersebutlah bahwa saat itu usaha Mika dibuat Tuhan berhasil. Saat itu pada pemerintahan Raja Hizkia terjadi reformasi kerohanian. Mereka berhasil menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan patung, tugu-tugu, dan mereka berbalik kepada Allah. Pada saat zaman reformasi Martin Luther King, Tuhan mampukan pada saat itu sehingga Martin Luther King berhasil membuat kesetaraan ras maupun gender pada saat itu. Tidak ada perbedaan warna kulit. Mereka berbalik kepada perintah Allah pada saat itu. Dan saat ini pun kita yang hidup di masa sekarang, Tuhan akan membantu kita, membuat kita berhasil untuk selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kita senantiasa memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa membedakan status mereka, membedakan jabatan mereka, membedakan kondisi ekonomi mereka. Bahkan kita dimampukan untuk ada bagi mereka yang dalam kesulitan di masa pandemi ini. Kita tetap ada bagi umat yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan iman mereka. Kita tetap dimampukan Tuhan untuk melakukan itu semua. Dengan berusaha dan memohon hikmat yang dari Tuhan, maka setiap orang akan dimampukan oleh Tuhan
menjalani peran sebagai pemimpin yang akan senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dan maha kudus, kembali kami Bapa datang ke hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur senantiasa Tuhan, kalau saat ini kami boleh dimampukan Bapa, mengecap firman-Mu, membaca, merenungkan, dan kami boleh belajar dari seorang Mika. Kami boleh belajar bagaimana menjadi pemimpin yang membawa berkat bagi sesama. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemimpin yang bijak, yang mengerti akan apa yang Kau inginkan melalui kehidupan kami, yang tidak membeda-bedakan, baik itu di rumah, baik itu di gereja, baik itu di pekerjaan kami, bahkan di masyarakat. Bapa yang baik, saat ini kami mau bersatu hati Bapa, mendoakan gereja-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa pergumulan gereja-Mu khususnya pada saat pandemi ini. Kami mau berdoa khususnya bagi GPIB, terlebih bagi GPIB Immanuel WR Supratman yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bapa Tuhan, biarlah Bapa melalui gereja-Mu ini Tuhan, umat-Mu dapat dilayani dengan baik dan mereka dapat mengecap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau memberkati pendeta kami Bapa, mulai dari Pak Pendeta Yance Tonapa sebagai KMJ bersama keluarga dalam pelayanannya. Engkau mau memberkati Bapak Pendeta David Darius Dewu bersama keluarga. Engkau mau memberkati Bapak Pendeta Sony bersama keluarga. Engkau memberkati semua jajaran Penatua Diaken. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu Bapa di ke-6 Pelkat. Juga unit-unit misioner dan tim kerja Tuhan, kami mau naikkan mereka semua ke dalam
tangan berkat-Mu Bapa. Engkau jamah mereka dalam pelayanan. Biarlah Bapa pelayanan mereka berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Bapa untuk perupaan vikaris yang sedang dalam masa evaluasi. Dan dalam waktu dekat Tuhan sesuai dengan perkenanan-Mu Bapa dapat diteguhkan. Biarlah Tuhan semua perencanaan ini Bapa merupakan perencanaan manusia. Dan kami imani Bapa ini bagian dari rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami manusia. Berkati Tuhan para vikaris yang akan diteguhkan. Bahkan berkati mereka melewati masa-masa evaluasi di bulan-bulan ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa Bapa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden bersama para menteri, DPR, MPR, bahkan sampai ke tingkat yang terendah. Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijakan sehingga mereka mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi negara kami. Engkau berkati dunia di mana kami sedang dilanda pandemi Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk mengucap syukur Bapa melewati apapun yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mampukan dan berikan kekuatan kepada umat-Mu untuk menjalani setiap hari kami melawan pandemi ini Bapa. Dan Engkau berkati semua lembaga-lembaga di dunia ini, semua ahli-ahli virus yang sampai saat ini masih bekerja berjibaku. Para tenaga medis yang masih terus mengabdikan hidup dan kehidupan mereka untuk membantu yang sakit. Tuhan Kau berkati mereka semua. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan khususnya bagi jemaat-Mu. Kami tahu Bapa, kami tidak luput dari duka cita. Kami tidak luput dari sakit penyakit, dari virus. Tuhan Engkau mau berkati semua perawatan, semua obat-obatan, semua tangan-tangan dokter perawat yang boleh menjamah tubuh-tubuh yang lemah di jemaat kami Tuhan. Biarlah Bapa kesembuhan, kepulihan, kekuatan Bapa Engkau boleh anugerahkan untuk mereka. Kami juga mau berdoa bagi sukacita ulang tahun perkawinan, sukacita kelahiran, ucapan syukur keberhasilan yang boleh dikecap oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami imani itu semua hanya berasal daripada-Mu Bapa. Tetap Engkau ingatkan umat-Mu untuk selalu mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa dan membawa persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga Bapa kami mau berdoa Tuhan bagi kehidupan kami selanjutnya. Biarlah apa yang telah kami dengar hari ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Tuhan, dan biarlah pada saat ini Tuhan kami mau membawa doa ini Bapa hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri dan dengarlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Yesus Maha Pengasih.
hari esok, karena Dia hidup. Ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.